Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Rahmatullah dengan NIM 1810301004 dari kelompok 5A1. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana terapi manipulasi, yaitu stretching untuk otot sternocleidomastoideus pada permasalahan atau pada kasus torticollis. Kemudian selanjutnya saya juga akan memperagakan bagaimana melakukan tes spesifik untuk mendeteksi atau mendiagnosa adanya permasalahan pada thoracic outlet syndrome atau TOS. Di sini saya membuat video ini untuk melengkapi tugas praktikum yang diampu oleh Bapak Gali di modul muskuloskeletal non-bedah. Torticollis merupakan suatu patologi yang terjadi pada otot sternocleidomastoideus, yang dimana otot tersebut bisa mengalami sebuah kontraktur. Ketika otot tersebut mengalami kontraktur, maka kita dapat memberikan terapi manipulasi berupa stretching pada otot tersebut. Untuk teknik stretchingnya, jika permasalahan tersebut merupakan torticollis dextra atau torticollis sebelah kanan, maka yang mengalami kontraktur merupakan sternocleidomastoideus dari sebelah kanan atau dextra, sehingga kita bisa melakukan teknik stretchingnya, yaitu yang pertama kontralateral dari side fleksi, yaitu side fleksi berlawanan dari otot yang bermasalah. Jika yang bermasalah pada otot yang tadi saya contohkan, yaitu torticollis dextra, maka kita melakukan kontralateral side fleksinya ke arah sinistra, jadi seperti ini, atau juga bisa seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan homolateral rotasi, yaitu searah dengan otot yang bermasalah. Jadi karena tadi yang bermasalah sebagian dextra atau sebelah kanan, maka kita melakukan rotasi ke sebelah kanan, stretching rotasi ke sebelah kanan. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan ekstensi, stretching ekstensi dari cervical. Tiga hal tersebut merupakan teknik dari stretching jika kita memberikan terapi manipulasi pada permasalahan torticollis. Selanjutnya yaitu ada thoracic outlet syndrome, yang dimana permasalahannya biasanya itu terdapat pada saraf plexus brachialis, sehingga kita bisa melakukan beberapa tes spesifik untuk mengetahui apakah pasien tersebut benar terdiagnosa mengalami thoracic outlet syndrome atau TOS. Yang pertama yaitu ada Ross test, kemudian ada Tinel test, kemudian ada Addison test, kemudian juga ada ULTT. Untuk yang pertama yaitu ada Ross test, yang dimana untuk posisinya pasien posisi duduk atau berdiri, kemudian pasien kita minta untuk mengabdusikan shoulder 90 derajat, kemudian kemudian ekstral rotasi, kemudian fleksi elbow 90 derajat, kemudian elbow kita tarik ke belakang, agak ke belakang sedikit dari bidang frontal. Kemudian pasien kita minta untuk menggenggam dan membuka jari-jarinya selama 3 menit. Pasien positif terkena TOS jika pasien merasakan nyeri atau merasakan berat pada lengan bagian atas, kemudian atau dia merasakan mati rasa atau kesemutan pada bagian lengan bawahnya. Kemudian yang kedua yaitu ada Tinel test. Kita bisa menggunakan refleks hammer. Kemudian untuk posisi pasiennya, dia duduk tegak dengan kedua tangannya berada di sisi tubuh. Kemudian kita palpasi supraclavicular
fosanya, yaitu tekungan yang ada di bagian shoulder sini. Kemudian kita pukul perlahan dengan menggunakan refleks hammer di bagian fosa tersebut yang sudah kita palpasi secara perlahan. Kemudian pasien dideteksi positif TOS jika pasien merasakan nyeri ketika terkena pukulan atau yang biasa kita sebut dengan tenderness, yaitu nyeri tekan pada bagian supraclavicular fosanya. Kemudian yang ketiga yaitu ada Addson test, di mana posisi pasien tersebut duduk tegak, kemudian dengan kedua tangan yaitu diletakkan di bagian atau di atas paha. Kemudian pasien diminta untuk mengekstensikan, kemudian dirotasikan ke arah yang sisi tubuh yang dideteksi mengalami TOS. Misalnya dia thoracic outlet syndrome pada plexus brachialis sebelah dekstra, jadi kita ekstensikan kemudian rotasikan ke sebelah dekstra atau kanan. Kemudian pasien diminta untuk mengambil nafas dalam, kemudian kita tahan 30 detik. Pada saat itu kita juga bisa melakukan palpasi pada bagian radial nerve-nya, yaitu di bagian sini menggunakan 2 jari atau 3 jari, yang terpenting tidak menggunakan ibu jari. Di bagian sini kita raba dari denyut nadinya atau radial pulse-nya. Kemudian masih tetap pada posisi ekstensi dan rotasi ke sebelah kanan, kita bisa abduksikan sedikit atau sekitar 15 derajat shoulder pasien, kemudian kita tetap palpasi, tahan posisi ini selama 1 menit. Kemudian pasien positif terkena thoracic outlet syndrome jika pada saat kita palpasi pada radial pulse-nya itu dia mengalami kelemahan, jadi atau tidak dapat kita raba pada bagian radial pulse-nya itu. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada ULTT. Di sini saya menggunakan yang modifikasi karena saya tidak ada probandus. Seharusnya jika ada probandus maka saya akan mempraktekkan ULTT dari A, B, C, D. Karena saya menggunakan diri saya sendiri maka saya akan menggunakan yang modifikasi, yaitu posisi pasiennya duduk, kemudian pasien diminta untuk mengabduksikan shoulder 90 derajat, kemudian eksternal rotasi, kemudian dorsifleksi, dan ekstensi dari elbow. Kemudian pasien diminta untuk side fleksi. Di sini pasien positif mengalami TOS jika biasanya pasien merasakan nyeri atau kesemutan atau mati rasa pada lengan atas maupun lengan bawahnya. Karena pada TOS sendiri dia permasalahannya pada plexus brachialis, nervus plexus brachialis yang mempersarafi bagian-bagian yang ada di bagian tangan. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.